gitu tahu tentang hal-hal kayak gituan. Kalau saya emang benar-benar nggak tahu apa. Oh iya Pak Ustadz, makasih ya udah dikasih tahu. Akhirnya Pak Ustadz itu pamit pulang. Udah pulang, nah Susi pun nyeritain lagi ke emak bapaknya. Tuh kan, mak pak, Susi juga aneh sama tante. Tiba-tiba bersolek, berdandan, pakaiannya, terus senyum-senyum. Sekarang mah kayak orang seneng, kayak orang lagi punya pacar. Tapi kenapa ada di belakang gitu? Bahkan Pak Ustadz sering nemuin si tante itu ya di belakang katanya. Dekat pohon itu senyum-senyum. Ah ya, akhirnya bapaknya, ya udah yuk sekarang ke rumah si tante. Akhirnya emak bapaknya dan Susi itu ke rumahnya. Pas ke rumahnya, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada yang nyaut. Akhirnya pas dibuka pintunya itu emang nggak kunci. Masuklah mereka itu, bapaknya ibunya masih Susi itu masuk. Neng, neng. Nggak lama kemudian si tantenya itu dari belakang nongol. Eh, ada sini, ada apa? Katanya. Kamu lagi ngapain? Habis dari belakang katanya. Oh, dari belakang. Ini si Susi katanya. Sini mau minta ini, minta mie sekalian aja. Karena kan si Susi juga bawa kue yang waktu beli waktu dia pas pulang kerja sekali nganter, terus mama bapaknya di sini mau ngobrol. Akhirnya pas mereka duduk ngobrol, ya emak bapaknya emang ngelihatnya aneh gitu. Si tantenya Susi ini aneh, si Neng. Kamu kenapa? Kamu udah punya calon lagi ya? Nanya lah nih si bapaknya Susi ini. Enggak kok mas, katanya. Ini ya ada sembari tersipu malu gitu. Ada. Tapi pokoknya hampir mirip kok sama mantan suami. Bahkan dia lebih apa ya? Lebih lembut, lebih sopan. Katanya. Oh, ya syukurlah kalau kamu udah terbuka lagi, mau nyoba rumah tangga lagi. Iya mas, jawab si tantenya Susi ini ke bapaknya Susi. Ya mas, ya udahlah kita pulang dulu ya, karena mau si Susi ini mau masak sendiri nih, mau masak mie katanya, sembari ngasih kue ini. Ya ibunya juga ya udah, ibunya kan bilang, ya udah neng, sehat-sehat ya, mudah-mudahan ini yang terbaik. Ya si tantenya itu ya cuman tersipu malu aja gitu. Ya akhirnya mereka pulang. Keesokan harinya seperti biasa, si tantenya ini ya dengan senyum-senyum, lagi di warung, orang lagi seneng, udah kayak orang puber lah, seneng-seneng. Pas di situ, Neng, si tantenya ini apa? Lagi ngegoreng, ngegoreng. Ibunya Susi datang ke situ untuk beli gorengan. Neng, beli gorengan. Eh, iya, berapa? Kamu senyum-senyum mulu, goreng aja. Cie yang lagi seneng, ah bisa aja. Akhirnya beli-beli.
si ibunya ini nyeritain ke bapaknya, bapak, Pak, itu si Neng kenapa ya, kayak seneng banget ya, kayak tingkah lakunya aneh banget. Tahu lah akhir-akhir gini kayak gitu. Si Susi belum pulang. Belum tuh, ben mungkin lembur kali. Lembur. Pas di situ nggak lama kemudian si Susi pulang dan kebetulan ada Pak Ustadz sama muridnya itu baru mau masuk ke rumahnya si Susi. Baru bapaknya buka pintu, ada Pak Ustadz lagi ngobrol di pintu. Nggak lama si Susi ini datang. Itu Neng baru itu Susi baru pulang katanya. Pak Ustadznya, Susi, kamu lembur? Iya Pak Ustadz, kok tumben Pak Ustadz udah di sini? Iya kan Pak Ustadz kemarin bilang katanya. Oh, situ. Terus si jawaban dari si Pak Ustadz ini kenalin murid saya katanya. Akhirnya semuanya bapaknya Neng, ibunya maaf, eh, bapaknya Susi, emaknya Susi berkenalan nama muridnya si Pak Ustadz ini, Pak Robi. Namanya si Abdul. Ya, kenalan. Akhirnya juga si Susi juga kenalan. Pas kenalan, ngobrol lah mereka di ruang tamu. Ngobrol-ngobrol di ruang tamu, nyeritain lagi Pak Ustadz ini. Pak, saya kemarin malam melihat Susi di situ lagi. Oh. Terus si muridnya si Abdul itu bilang, ini ada yang gak beres sama si tantenya Susi ini. Gak beres gimana? Ya nanti kita selidikin. Pas di situ selang malam lah, sekitar jam 12 malam, emang Pak Ustadz dengan muridnya itu si Abdul itu nunggu nunggu di situ di rumahnya si Susi sambil ngobrol sama emak bapaknya. Akhirnya mereka bertiga, si Pak Ustadz, bapaknya Susi, sama muridnya Pak Ustadz si Abdul, ngecek ke belakang, ngecek ke belakang rumahnya si tantenya Susi ini, ngelihat bener kalau si tantenya Susi itu lagi di belakang dekat pohon. Tapi ada suatu wujud gitu kan, kayak bentuk makhluk. Pas di situ akhirnya didatengin lah, nyamperin ke si tantenya Susi ini ke situ, si Pak Ustadz, terus bapaknya si Susi sama manggil, Neng, kamu lagi ngapain di situ? Katanya. Tiba-tiba kaget si tantenya Susi ini. Ngapain di sini? Iya saya, enggak saya nggak tahu, saya juga tahu di sini. Katanya. Akhirnya dibawa masuk ke rumah. Setelah dibawa masuk ke rumah, si Abdul ini muridnya Pak Ustadz ini bilang di situ sembari nggak tahu lah, mungkin berdoa atau apa gitu di situ. Akhirnya si tantenya ini sadar, lah saya kok di sini kenapa ya, katanya. Udah nggak apa-apa. Akhirnya masuk di rumah itu. Kamu kenapa sering ini?
Enggak, saya nggak tahu kenapa gitu kan. Dia sering buat di situ karena dia ngajakinnya ke situ. Dia siapa? Katanya. Ya itu yang mau nikahin saya katanya. Mukanya mirip banget sama almarhum katanya. Wah, udah nggak beres. Akhirnya si Abdul ini ngebisikin Pak Ustadz itu, Pak, ini ada makhluk, ya sebut aja ya apa, kayak gondoruo gitu, menyerupai eh, mantan suaminya, gini-gini. Tapi di situ ya, kalau si tantenya itu diapain sama si gondoruo itu ya nggak tahu gitu. Karena nggak diceritain tentang sensitif itu, nggak diceritain. Akhirnya si Abdul itu ngebersihin semua, ngecek-ngecek di rumah si tantenya Susi itu. Setelah itu ya Susi dan ibunya cuma dengar ceritanya aja dari cerita Pak Ustadz, si Abdul sama bapaknya itu tentang kejadian malam itu, ceritain gini 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 gini. Pas selang nggak lama habis itu, biar aman katanya. Udah, Susi tidur di sini aja. Karena Susi takut kan dari cerita dari si Abdul itu waktu kemarin malam nyeritain bahwa ada sosok Kundurwo yang menyerupai mantan suaminya si tantenya. Ini kata Pak Ustadz, udah nggak apa-apa, sus, temenin tante kamu katanya. Nggak apa-apa kok. Nah, si sus itu nyeletuknya gitu. Kalau nggak dijagain kan takut susinya ini takut. Nggak apa-apa kan. Abdul bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Katanya udah dibersihin. Akhirnya ya udah mereka tidur. Keesokan harinya seperti biasa, Susi berangkat kerja, pulang kerja ke rumah dulu, terus baru ke rumah tantenya seperti biasa. Nah, pas di situ ada muridnya si Pak Ustadz itu, Pak Ustadz Robi. Mas Abdul tumben di sini. Iya, ya sembari main aja, melihat kondisi. Kata. Nah, si Susi itu, Mas Abdul, kenapa nggak Mas Abdul aja di sini? Mus, ngawur kamu sus. Ya nggak boleh lah. Ya boleh lah kalau Mas Abdulnya mau nikahin tante saya. Si tantenya itu ya sipu-sipu malu. Ternyata tante ini juga agak tertarik dengan si Mas Abdul ini. Karena kan dengan parasnya yang hitam manis gitu kan. Enak dipandang. Terus orangnya baik gitu. Lembut. Akhirnya si Susi nanya, tante, tante mau nggak sama Mas Abdul katanya. Ngejodohin lah ceritanya. Pas di situ tantenya itu ya cuman senyum malu-malu gitu. Ah, kamu Susi ada-ada aja bikin malu katanya. Bikin malu. Tapi si tantenya itu sembari senyum-senyum. Sambil senyum-senyum, terus si Susi ngomong, Mas Abdul mau ya sama tante Susi. Ya Mas Abdul juga karena mungkin melihat si tantenya Susi ini ya cantik sih. Sebenarnya cantik. Tertarik. Ah, gimana nanti kalau jodoh yang nggak kemana, si Mas Abdul itu bilang. Dari serang beberapa lama si Susi ini terus ngejomblangin si Mas Abdul sama tantenya itu. Akhirnya mereka selang nggak lama itu nikah lah mereka itu. Nikah dengan kehidupannya si tantenya udah
Ya si Susi itu senang banget kalau tantenya itu bisa ada yang nafkahin lagi, ada pendampingnya. Mereka tuh selalu pernikahan itu dengan kehidupannya, dengan kebahagiaannya, kerukunannya. Si tantenya yang tadinya nggak pakai jilbab sekarang pakainya jilbab, terlihat cantik banget, sampai punya anak. Itu sih seneng melihat tantenya itu bisa melupakan masa lalunya dan nggak kejadian yang enggak dengan Mas Abdul yang lemah lembut. Akhirnya kehidupan tantenya itu berubah dengan penuh dengan kebahagiaan yang sederhana dengan Mas Abdul. Nah, itulah sedikit cerita dari Mbak Susi. Semoga menghibur ya teman-teman, dan semoga semua teman-teman semuanya dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat selalu dan dilimpahkan selalu rizkinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.